Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustin Muhammad Nur dari kelas 3C dengan NIM C19142010182, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan mengenai COVID-19 untuk memenuhi salah satu tugas keperawatan komunitas 1. COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini memberikan dampak buruk bagi kesehatan yang disertai gejala ringan maupun berat. Virus ini menular melalui kontak fisik seperti memakai barang secara bergantian dengan pasien COVID-19, kemudian tidak memakai masker saat berbicara dengan pasien COVID-19, dan lain sebagainya. Kemudian virus ini merupakan penyakit yang tidak diprediksi akan terjadi sebelumnya. Adapun tanda-tanda dan gejala COVID-19 yang tergolong berat terjadinya sindrom pernapasan akut. Kemudian menyebabkan terjadinya pneumonia, gagal ginjal, dan yang paling fatal yaitu kematian. Sedangkan gejala ringannya seperti demam, bersin, dan juga sakit pada tenggorokan. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh Short-Arm Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Virus tersebut merupakan virus jenis baru dari keluarga coronavirus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada sistem pernapasan, mulai dari gejala ringan hingga gejala berat. SARS-CoV-2 ditularkan melalui kontak langsung dengan penderita. Droplet yang dikeluarkan penderita pada saat batuk atau bersin, serta tangan yang menyentuh mulut, hidung, dan mata setelah menyentuh benda-benda yang terkontaminasi virus tersebut. Gejala umum pada penderita COVID-19 yaitu contohnya demam yang lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan juga sesak nafas. Jika ada seseorang yang mengalami gejala tersebut dan dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah perjalanan ke luar negeri yang terjangkit penyakit tersebut atau pernah merawat kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Adapun gejala umum yang paling sering dijumpai yaitu demam, batuk kering, dan juga kelelahan. Sedangkan gejala yang sedikit tidak umum contohnya yang pertama, rasa tidak nyaman dan nyeri. Yang kedua, ada nyeri tenggorokan. Yang ketiga, diare. Yang keempat, konjungtivis atau mata memerah. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, hilangnya indera perasa atau penciuman. Yang ketujuh, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Kemudian ada pun gejala yang serius yaitu contohnya yang pertama, kesulitan bernapas atau sesak nafas. Yang kedua, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada. Dan yang ketiga, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Adapun penyebab terjadinya COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan seperti flu. Namun, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. MERS dan juga SARS bahkan bisa menimbulkan kematian. Ada dugaan corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Tapi kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang bisa tertular dari COVID-19 melalui cara seperti tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19, batuk atau bersin. Kemudian yang kedua, memegang mulut, hidung, mata,
tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah COVID-19. Dan yang terakhir yaitu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabatan tangan. Virus COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja. Efeknya akan lebih berbahaya, bahkan fatal, jika terjadi pada lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu seperti komorbid, perokok, atau yang daya tahan tubuhnya lemah. Adapun faktor risiko dari COVID-19 yaitu menurut kelompok usia pediatri merupakan kelompok yang dengan kasus terinfeksi paling sedikit. Berdasarkan data terbaru menurut WHO, angka kasus kelompok usia geriatri terinfeksi COVID-19 sampai saat ini relatif tinggi dan memiliki resiko kematian yang tinggi. Selain itu, dari berbagai sumber jurnal yang terdapat faktor resiko yang berhubungan dengan signifikan dengan peningkatan terjadinya kasus COVID-19 pada pasien dewasa, yaitu pasien yang komplikasi penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan juga penyakit jantung koroner. Pada tenaga kesehatan yang berada di departemen tertentu 2-3 kali lebih tinggi terinfeksi COVID SARS-CoV-2 dibandingkan tenaga kesehatan lainnya karena kemungkinan mengalami lebih banyak paparan atau kontak dengan pasien COVID-19. Adapun cara pencegahan penularan COVID-19, yang pertama yaitu menjaga kesehatan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Yang kedua, mencuci tangan secara teratur menggunakan air mengalir dan sabun atau hand scrub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, setidaknya ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan juga murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu menjaga kebersihan tangan adalah hal yang paling penting. Kemudian yang ketiga yaitu ketika batuk dan bersin, tutuplah hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Yang keempat, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Yang kelima, hindari menyentuh mata, hidung, mulut, atau segitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Yang keenam, gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau berada di tempat umum. Yang ketujuh, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Yang kedelapan, menunda perjalanan ke luar daerah atau negara lain di mana virus ini ditemukan. Kemudian yang 9, hindarilah berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan juga sulit bernapas. Kemudian segeralah hubungi petugas kesehatan terdekat, mintalah bantuan mereka. Kemudian isolasi mandiri jika kita merasa demam lebih dari 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan tersebut. Kemudian yang terakhir, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19. Carilah dari sumber-sumber yang resmi dan juga akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Adapun penata laksanaan COVID-19 tergantung dari gejala, yaitu tanpa gejala,
ringan, sedang, berat, bahkan kritis. Pada pasien tanpa gejala atau dengan gejala ringan sedang, isolasi mandiri dapat dilakukan di rumah. Sedangkan pada pasien gejala berat atau resiko pemburukan sebaiknya dirawat inap. Pada pasien COVID-19 tanpa gejala harus melakukan isolasi mandiri dan dapat diberikan vitamin C dan juga vitamin D. Pada pasien COVID-19 derajat ringan, isolasi dapat dilakukan di rumah dengan farmakologis berupa vitamin, antivirus, serta terapi support seperti antiseptik, antisub, dan juga eksploran. Kemudian pada gejala sedang, isolasi mandiri dapat dilakukan oleh yang menderita gejala sedang, tetapi memerlukan pemantauan ketat jumlah asupan kalori dan juga elektrolit, status hidrasi atau cairan, dan juga saturasi oksigen untuk evaluasi perkembangan kondisi pasien. Pasien dengan SP oksigen kurang dari 90% sebaiknya dirawat di rumah sakit. Kemudian juga pada penata laksanaan gejala berat atau kritis, pasien COVID-19 dengan derajat berat atau kritis perlu dirawat di ruang isolasi di rumah sakit rujukan atau dirawat secara courting. Pengendalian infeksi dan juga terapi support merupakan prinsip utama dalam manajemen pasien COVID-19 dengan keadaan terburuk. Salah satunya terapi oksigen, kemudian ada yang lain sebagainya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.